Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas berkat rahmat dan hidayahnya, sehingga kita bisa sama-sama memasuki Zoom pada hari ini. Pertama-tama, perkenalkan saya selaku Aulia Nabila, selaku moderator yang akan memandu jalannya pelatihan ini dari awal hingga selesai. Senang sekali rasanya bisa mengikuti rangkaian Zoom bersama Bapak Ibu UMKM yang sangat luar biasa semangatnya untuk belajar. Pelatihan ini diinisiasi oleh Rumah BUMN Makassar sebagai wujud nyata komitmen BUMN untuk Indonesia dalam mendorong pertumbuhan pelaku UMKM yang lebih adaptif, kreatif, dan kompetitif. Oleh karena itu, pelatihan pada sesi ini membahas tentang mahasiswa cerdas berusaha, fondasi administrasi dalam merintis bisnis dari nol. Sebelum masuk ke dalam pelatihan, mungkin saya akan sampaikan beberapa tata tertib pelatihan terlebih dahulu. Jadi yang pertama itu, dimohon kesediaannya untuk mengikuti seluruh rangkaian pelatihan sampai selesai. Kemudian, tetap aktif terutama saat sesi diskusi dan tanya jawab. Dan yang terakhir, selama pelatihan berlangsung, mohon tidak melakukan transaksi jual beli. Saya himbau kembali juga untuk Bapak dan Ibu sekalian bisa mengikuti akun Instagram @rumahbumn_makassar serta TikTok di @rumahbumn_makassar. Baik, selanjutnya mari kita berkenalan dengan narasumber kita. Beliau adalah Nurul Fatima As-Sahra yang merupakan salah satu intern di Rumah BUMN Makassar. Jadi tolong disimak baik-baik ya Bapak dan Ibu sekalian. Bisa juga sambil dicatat kalau ada hal-hal penting yang menurut Bapak Ibu bisa dicatat. Baik, saya persilahkan ke Kak Sahra untuk menyampaikan materi pelatihannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya pada hari ini. Jadi sebelumnya perkenalkan saya Nurul Fatima Azahra selaku mahasiswa yang internship di batch 16 di Rumah BUMN Makassar. Pada hari ini saya akan menjelaskan terkait materi fondasi administrasi. Jadi sebagai mahasiswa sebenarnya kita juga bisa berusaha, bisa memiliki UMKM, namun ada tahap pertama atau tahap awal yang harus kita lakukan sebelum merintis bisnis ini. Nah, hari ini saya akan menjelaskan terkait apa sih hubungannya, kenapa kita harus memiliki fondasi administrasi sebelum berbisnis atau sebelum turun di dunia UMKM. Nah, yang pertama mungkin kita harus tahu administrasi itu apa. Nah, sebelumnya mungkin Bapak Ibu atau teman-teman yang bergabung dalam Zoom memahami bahwa administrasi itu sekedar berkas, apalagi kayak kartu keluarga, KTP dan sebagainya. Namun administrasi sebenarnya memiliki definisi tersendiri. Nah, berdasarkan dari kesimpulan teori-teori administrasi, sebenarnya administrasi itu upaya dalam proses kerjasama dengan tujuan yang harus dicapai atau tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, kalau mau membangun UMKM atau mau membuat bisnis, nah ada yang disebut administrasi niaga atau administrasi bisnis. Nah, administrasi niaga ini sebenarnya sama dengan administrasi, namun administrasi niaga tentunya bertujuan untuk profit atau bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Nah, dimensi karakteristik administrasi yang pertama yang harus kita tahu itu ada efisiensi. Nah, efisiensi itu
berarti bahwa tujuan dari administrasi adalah mencapai hasil secara berdaya guna. Dalam artian ada tujuan yang harus kita capai dalam menyusun administrasi ini. Yang kedua, ada efektivitas yang berarti bahwa tujuan ini telah direncanakan sebelumnya agar dapat dicapai dalam prosesnya. Dan yang terakhir, rasional yang berarti tujuan ini dapat bermanfaat dengan maksud administrasi ini berguna dan dilakukan secara sadar dan secara terencana. Sebelumnya kita juga harus mengetahui apa sih itu UMKM atau apa sih definisi dari usaha. Nah, usaha adalah aktivitas ekonomi yang bisa mendapatkan atau dapat meraih keuntungan. Sementara kalau UMKM itu adalah usaha mikro, kecil dan menengah dalam artian usaha ini atau UMKM ini memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Nah, kalau dari kriterianya usaha mikro kecil atau usaha mikro itu merupakan usaha yang memiliki hasil penjualan maksimal 2 miliar atau di bawah 2 miliar itu sudah masuk kategori usaha mikro. Jadi kalau ibu-ibu atau bapak-bapak atau teman-teman yang memiliki UMKM yang hasil jualannya itu mungkin dalam sebulan itu ada 1 juta, 2 juta, nah itu masih termasuk dalam usaha mikro. Terus untuk usaha kecil itu hasil penjualannya 2 miliar sampai 15 miliar rupiah. Nah, ini apa kalau usahanya sudah mencapai minimal 2 miliar itu sudah masuk kategori usaha kecil. Terus usaha menengah itu minimal 15 miliar atau sampai paling banyak 50 miliar. Biasanya usaha menengah ini sudah memiliki ruko, sudah memiliki brand besar, banyak orang tahu. Nah, ini sudah bisa dikategorikan usaha menengah. Nah, ini kriteria berdasarkan PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021. Nah, dengan judulnya usaha merintis usaha dari nol, tapi bagaimana kalau misalnya kita mau mencapai 100%? Nah, yang pertama kita harus menemukan ide bisnis. Terus kita setelah menemukan ide bisnis seperti mungkin kita mau berkecimpung di dunia F&B atau berkecimpung di dunia seperti kayak bikin gelang manik-manik atau bikin brand baju. Nah, setelah ada ide bisnisnya, kita bisa menyusun rencana usahanya. Rencana usaha itu kayak bagaimana target kita ke depan. Seperti kalau F&B, uh, entah itu di awal kita mau ada satu menu, nah menu selanjutnya itu kita sudah plan nanti dengan membaca target-target pasar kita. Nah, yang ketiga itu menyiapkan modal dan sumber daya. Modal di sini maksudnya bagaimana kita dapat modal awalnya kita dalam berusaha dan sumber dayanya itu apakah kita sendiri atau adakah teman yang kita ajak atau adakah keluarga yang kita ajak. Nah, itu adalah tahap ketiga dalam membangun usaha. Nah, yang keempat itu menjalankan administrasi usahanya. Nah, administrasi usaha di sini bisa jadi dalam berbentuk izin usaha atau pencatatan pengeluaran, pencatatan pemasukan kita. Nah, itu sudah kita susun administrasinya sebelum menjalankan bisnis agar setelah kita mempunyai bisnis dan sudah serius dalam bisnis kita, ini kita sudah bisa menata dengan baik usaha-usaha kita, sudah bisa melihat apakah bisnis kita dalam sebulan ini untung atau apakah ada kerugian. Nah, kalaupun ada kerugiannya, kerugian ini bisa kita lihat kerugiannya dari mana, kenapa kita bisa rugi. Nah, itulah fungsi administrasi dalam usaha-usaha kita. Nah, selanjutnya tahap kelima ini melakukan evaluasi dan pengembangan. Tahapan ini mungkin setelah membangun usaha kita. Jadi, untuk meraih 100% kita mempunyai UMKM, pasti kita harus melakukan evaluasi setiap bulannya. Nah, dalam penjualan atau membangun usaha kita ini kita bisa lihat apakah ada yang harus dievaluasi, apakah ada ide bisnis yang mungkin dalam sebulan itu gagal, apakah di mana gagalnya. Nah, itu kita bisa lihat secara bertahap. Nah,
Selanjutnya, keterampilan administrasi yang penting bagi pelaku usaha. Yang pertama dan pastinya kita harus disiplin mencatat transaksi dan jadwal kerja, di mana transaksi ini kita harus secara tertata mencatat pengeluaran dan pemasukan, termasuk stok-stok bahan kita, stok-stok baju mungkin untuk brand baju dan stok-stok lainnya. Nah, itu kita harus disiplin mencatat supaya kita bisa tahu apakah ada stok yang sudah berkurang, apakah ada stok yang harus diganti, apakah ada stok yang mungkin memiliki modal yang banyak, modal yang besar. Nah, ini mungkin bisa menjadi alasan kenapa kita rugi di bulan-bulan selanjutnya. Itu harus tercatat semua dan kita harus disiplin. Untuk jadwal kerja, ini berlaku mungkin untuk usaha kecil. Nah, usaha kecil terkadang kita kan sendiri atau per orang yang memiliki, dan yang membuat usaha sendiri itu, membuat produknya itu mungkin sendiri. Nah, jadwal kerjanya kita harus tertata. Jangan sampai karena kita terkecoh dengan karena kita sendiri yang melakukan usaha ini, jadwal kerja kita berantakan, padahal jadwal kerja itu sangat penting dan sangat berpengaruh dengan bagaimana berjalannya usaha kita. Terus yang kedua, teliti dalam penyimpanan data dan dokumen. Nah, seperti yang saya mention tadi, penyimpanan data dan dokumen itu penting karena kita dapat melihat pencatatan atau data-data transaksi kita, data dan dokumen ini juga mendukung usaha kita, mendukung jalan usaha kita ke depannya. Nah, ini menjadi fondasi utama kita dalam membuat UMKM atau menjalankan bisnis. Terus kemampuan mengatur waktu. Nah, ini sama yang pertama, kemampuan mengatur waktu atau time management kita ini harus disiplin juga. Kapan kita buka, kapan kita tutup, kapan kita produksi, kapan kita harus menyetok ulang bahan-bahan atau menyetok ulang produk-produk usaha kita, itu harus kita atur semua agar kita bisa disiplin dan semuanya rapi dan tidak ada tidak ada pencatatan-pencatatan yang terlewatkan, dan kita bisa lihat kita minusnya di mana, produknya apa yang kurang. Nah, itu kalau time management kita sudah rapi, sudah bagus, biasanya UMKM-nya dapat berjalan dengan lancar untuk bulan-bulan selanjutnya. Terus komunikatif dan mampu bekerja sama. Nah, ini adalah keterampilan yang paling penting jika kita membangun usaha dengan orang lain. Pasti kita harus komunikatif dan kita harus bekerja sama supaya usaha kita ini tidak ada miss-nya, tidak ada minusnya. Kalaupun ada keuntungan, ada kerugian, sama-sama kita harus cari tahu dengan partner yang diajak kerja sama. Terus ini melek teknologi. Nah, biasanya ibu-ibu atau bapak-bapak yang mulai UMKM di umur-umur yang mungkin 40 tahun ke atas, 50 tahun ke atas, ini tidak apa-apa sebenarnya. Namun kita harus melek teknologi atau memanfaatkan aplikasi yang ada di zaman sekarang, karena itu sangat membantu pencatatan atau administrasi kita. Kalaupun tidak bisa menggunakan itu, mungkin kita butuh bantuan orang lain, itu sangat tidak apa-apa. Tapi kembali lagi dengan poin keempat, kita harus komunikatif dan bekerja sama. Nah, ini contoh, saya mengambil contoh salah satu rekapan pesanan yang memanfaatkan website Google Spreadsheets. Nah, ibu-ibu atau bapak-bapak atau teman-teman yang pernah yang tahu spreadsheets atau Excel. Nah, itu bisa kita manfaatkan sebagai ruang belajar kita untuk uh, mengatur administrasi produk kita. Seperti ini contohnya, ini adalah rekapan pesanan. Jadi ada kolom tanggal, ada nama pelanggan, ada varian yang mereka pesan, ada jumlah pesanan mereka pesan berapa, ada harga per piece-nya dan total variannya. Nah, setelah ada semua data-data tersebut, kita masukkan nih kalau semisal di rekapan Bake by Light ini mereka ada diskon untuk pesanan minimal 3 pieces. Nah, kalau ada pelanggan yang memesan minimal 3 pieces varian, pasti tentu dimasukkan juga rumus untuk diskonnya. Jadi setelah dapat diskon bisa ketahuan, oh, total untuk pesanan per variannya segini. Nah, ada juga ada kolom ongkos kirimnya, ada total keseluruhan, apakah sudah dibayar, terus selisih pembayarannya berapa, terus catatannya ini sudah lunas atau belum. Nah, di samping tabel-tabel tersebut ada juga total varian. Jadi kita tidak seperti untuk usaha F&B, pasti tentunya kita sangat menjaga kualitas bahan kita, menjaga kualitas kesegaran produk kita. Jadi kalau ada
tracking untuk total variannya, kita bisa lihat berapa pada hari itu yang kita buat, berapa banyak yang harus kita buat per varian, apakah semua varian harus kita buat pada hari itu. Nah, kalau ada trackingnya, kita bisa lihat apa produk-produk yang harus kita buat, produk-produk yang dipesan. Jadi tetap ada tetap ada bahan yang dapat kita simpan, tidak dipakai semua, dan tetap bisa menjaga kesegaran atau produk-produk yang belum dipakai. Nah, ada juga total yang terkumpul berapa, total yang sudah bayar berapa. Jadi kita bisa tracking semua. Kalau misalnya memang tidak tidak stabil key total yang harus terkumpul dengan total yang sudah dibayar, berarti itu ada minus atau ada kerugiannya ataupun ada kelebihannya. Nah, kelebihan dan kekurangannya itu bisa kita lihat di selisih pembayaran atau total yang dibayar. Nah, bisa jadi kalau misalnya kita dapat memanfaatkan Google Spreadsheets ini atau Excel ini, itu bisa kita lihat kerugian dan kelebihan yang kita dapat pada saat satu kali pemesanan. Nah, biasanya untuk pemanfaatan aplikasi-aplikasi seperti ini, mungkin anak-anak Gen Z atau anak-anak Gen milenial, Gen Alpha itu yang sering memakai dalam urusan administrasi UMKM-nya. Tapi di luar ini, ibu-ibu atau bapak-bapak yang mau belajar juga itu sangat terbuka. Banyak pelatihan-pelatihan terkait pemanfaatan Excel, pemanfaatan spreadsheet untuk UMKM itu banyak sekali pelatihan-pelatihannya karena dengan menggunakan Excel dan spreadsheet ini kita gampang sekali tracking usaha apakah kita rugi dalam satu kali penjualan itu ataukah kita untung dalam satu kali penjualan itu. Jadi gampang sekali trackingnya dan dapat diakses di mana-mana, bisa di laptop, bisa di HP, bahkan tidak di rumah pun bisa kita akses kalau memang akses ini bisa kita gunakan di HP ataupun laptop, dapat diakses di mana saja kalau kita menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah ada. Namun kalau untuk menggunakan spreadsheet atau Excel mungkin agak rumit karena ada rumus-rumus yang harus kita masukkan supaya sisa kita kasih masuk nama pelanggan, jumlahnya, totalnya, berapa harganya per pieces, langsung keluar semua. Biasanya ada rumus-rumus tertentu, namun rumus-rumus tertentu ini juga dapat dipelajari dan itu gampang sekali jika ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman sudah paham menggunakan Google Spreadsheets dan Google atau Excel. Ya, uh, sebelum penutupan, mungkin ada kalimat yang mengatakan administrasi bukan sekedar urusan catatan, tetapi sistem berpikir yang membuat usaha mahasiswa berjalan terukur dan bertanggung jawab. Nah, seperti yang saya katakan, administrasi ini penting untuk UMKM kita karena merupakan tahap untuk mendisiplinkan diri dalam urusan catatan, dalam urusan sistem untuk membangun usaha kita dari awal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk materi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya serahkan kembali ke moderator. Oke, terima kasih Kak Sarah atas penyampaiannya tadi. Mungkin ada beberapa poin yang bisa kita ambil dari penjelasan tadi. Yakni yang pertama itu, administrasi merupakan proses kerjasama yang rasional dan terstruktur untuk mencapai tujuan usaha secara efisien dan efektif. Kemudian, dalam konteks bisnis atau administrasi niaga, administrasi berperan penting untuk mengelola usaha yang berorientasi pada keuntungan dan keberlanjutan. Kemudian, mahasiswa yang ingin merintis usaha perlu memahami konsep dasar usaha dan UMKM terlebih dahulu, termasuk kriteria usaha mikro kecil dan menengah sesuai peraturan yang berlaku. Lalu, proses merintis bisnis dari nol dimulai dari menemukan ide bisnis, menyusun rencana usaha, menyiapkan modal, menjalankan administrasi, hingga melakukan evaluasi dan pengembangan. Selanjutnya, keterampilan administratif seperti disiplin mencatat transaksi, pengelolaan dokumen, manajemen waktu, komunikasi, dan pemanfaatan teknologi digital menjadi bekal penting bagi pelaku usaha muda. Dan ditutup dengan administrasi bukan sekedar catatan, tetapi cara berpikir sistematis yang membuat usaha mahasiswa berjalan lebih terukur, bertanggung jawab, dan profesional. Dengan demikian, fondasi administrasi yang baik akan membantu mahasiswa menjalankan usaha dengan lebih siap dan berdaya saing. Oke, kalau
Begitu kita bisa masuk ke sesi selanjutnya, yakni sesi tanya dan jawab. Jadi saya persilakan untuk tiga peserta yang aktif bisa raise hand atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Saya persilakan untuk mau bertanya. Saya mau bertanya, Kak. Oke, silakan Kak Queen. Eh, kan saya belum punya usaha ya, Kak. Kalau belum punya usaha itu manfaat belajar, apa manfaat belajar administrasi gitu, Kak, kalau dari sekarang? Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Jadi, apa manfaatnya belajar administrasi sebelum membangun usaha? Nah, mungkin Kakak Queen ini mau membangun usaha, ataupun kalaupun memang tidak ada niat sama sekali membangun usaha, memahami administrasi sebenarnya sangat penting karena kita bisa disiplin. Semisal dalam satu hari itu Kak Queen bikin apa? Entah itu pergi magang atau pergi berkuliah, mengerjakan tugas. Nah, untuk menyusun time manajemennya Kak Queen, kayak dalam jam 7 sampai jam 8 melakukan apa, jam 8 sampai jam 9 melakukan apa, time management itu juga termasuk administrasi. Jadi dalam hidup manusia sebenarnya administrasi itu sangat penting. Uh, Sekecil apa ya, menyimpan KTP, menyimpan SIM, mengatur jam kerja, mengatur list-list bahan bahan makanan yang mau dimasak pada hari itu semua administrasi. Jadi kalau Kak Queen tahu administrasi dari awal, pasti hidupnya dalam hidup seorang manusia itu pasti bakal teratur. Jadi mulai dari bangun, mulai dari beraktivitas sampai istirahat dan tidur itu pasti tertata jika manusia atau seorang manusia itu tahu menyusun administrasinya. Mungkin itu sih jawaban dari saya. Oke, Baik, terima Kak, kasih terima Kak kasih. Sarah dan Kak Queen atas pertanyaannya dan jawabannya. Mungkin masih ada yang ingin bertanya? Oke, dari Kak Habibi. Saya bantu bacakan pertanyaannya ya. Sebagai mahasiswa yang ingin merintis bisnis dari nol, fondasi administrasi apa yang paling wajib diprioritaskan sejak awal agar usaha tidak berantakan di tengah jalan? Saya persilakan Kak Sarah untuk menjawab. Oke, terima kasih. Jadi, fondasi atau administrasi apa yang paling wajib diprioritaskan sejak awal? Sebenarnya kalau dalam pengalaman saya itu administrasi yang paling awal sekali yang harus kita tahu itu pertama setelah ide bisnis pasti kita harus lihat stok apa yang harus kita susun untuk menjalankan bisnis kita. Nah, pencatatan stok itu adalah administrasi awal fondasinya. Jadi semisal membuat cookies, menjual cookies, kita harus tahu apa bahan-bahan dari cookies tersebut itu yang kita list. Nah, stoknya harus berapa untuk membuka dalam satu pesanan dalam satu bulan itu. Dalam satu bulan itu mungkin kita PO satu kali ya. Nah, PO satu kali itu administrasinya adalah stok cookiesnya itu apa, pencatatan siapa yang seperti contoh tadi apa-apa saja yang mereka siapa saja yang membeli, berapa saja keuntungan kita itu sudah harus ada sebelum kita membuka pesanan atau membuka PO. Jadi sudah ada pencatatan stok apa saja yang harus kita sediakan, berapa stoknya. Terus dalam membuat tabel itu di tabel itu kita juga lihat dalam satu kali pesanan itu harganya berapa, berapa yang harus dibayarkan, berapa yang sudah dibayarkan, dan hasilnya segitu. Nah, itu juga harus ada sebelum kita membuat usaha itu supaya setelah usaha itu berjalan kita bisa lihat, kita tinggal isi siapa yang pesan, berapa yang pesan, berapa harganya. Nah, itu sudah tertrack. Jadi itu kayak administrasi simpanan kita untuk melihat
berapa yang orang itu harus bayarkan. Jadi kita bisa langsung jawab karena kita sudah punya rumusnya, sudah punya administrasinya. Namun jika kakak tidak punya Google Sheets atau tidak paham menggunakan Excel, itu bisa kita pakai note HP ataupun juga buku. Jadi kita bisa catat manual di situ. Tapi kita juga bisa lihat, jadi kita bisa tracking. Jadi bahan-bahan bisa dilihat bahan-bahannya berapa, kita jual berapa. Nah, itu administrasi awal yang sangat penting menurut saya, Kak. Mungkin itu yang bisa saya jawab, bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Kak Habibie atas pertanyaannya. Dan terima kasih Kak Sarah atas jawabannya. Mungkin saya persilakan satu orang lagi yang ingin bertanya. Oke, saya persilahkan ke Pizza Sedap untuk bertanya. Baik, terima kasih MC. Materi yang dijelaskan oleh narasumber sangat-sangat insightful. Jadi pertanyaan saya itu, apakah administrasi ini harus selalu pakai aplikasi atau bisa manual, Kak? Itu saja, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, sebenarnya administrasi itu banyak bentuknya dan tidak hanya menggunakan aplikasi. Jadi, kalau teman-teman atau kakak yang bertanya atau ibu-ibu yang ada di Zoom ini, sebenarnya kita nggak apa-apa kalau tidak tahu Excel atau tidak tahu spreadsheets. Bisa kita menggunakan pencatatan manual seperti buku atau note HP. Nah, di buku itu kita bisa tracking stok yang kita stok awal yang kita mau beli itu ada apa saja, berapa harganya. Nah, itu kita bisa tulis manual di buku Kak, atau teman-teman atau kakak-kakak yang bertanya ini mempunyai jurnal atau binder. Nah, itu bisa dicatat di situ. Cuman yang menjadi PR adalah karena pencatatannya manual. Jadi setiap ada stok yang berkurang, setiap ada stok yang harus dibeli, itu harus dilihat dan dicatat ulang lagi. Beda dengan Excel dan spreadsheet. Kalau kita menggunakan aplikasi, itu biasanya kita kasih masuk saja namanya, stoknya sisa berapa, dan nanti ada kelihatan stok yang harus dibeli segini, stok yang tersisa segini. Jadi gampang trackingnya sebenarnya kalau aplikasi. Tapi kalau manual, kadang harus kita hitung ulang pakai kalkulator atau ditulis lagi secara manual karena tidak karena itu tidak otomatis, dia tidak terbaca otomatis, justru kita yang harus baca otomatis. Mungkin itu jawaban saya, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Isa dan Kak Sahra. Selanjutnya mungkin kita akan masuk ke sesi penyampaian dari divisi yang ada di Rumah BUMN, yakni Divisi Community Development. Maka dari itu saya persilahkan salah satu perwakilannya untuk menyampaikan pemaparannya. Selamat siang semua. Perkenalkan, nama saya Nabila Rajwa Suhaima. Saya perwakilan dari Community Development. Hari ini saya akan memaparkan program dari Community Development. Yang pertama itu ada peminjaman coworking space. Jadi coworking space itu adalah tempat yang biasanya yang dari rumah BUMN itu menyediakan dan tidak dipungut biaya sama sekali untuk peminjamannya.
Nah, untuk syarat pertamanya itu harus mengajukan surat peminjaman minimal H-3 sebelum kegiatan berlangsung. Jadi, untuk bagi Bapak atau Ibu yang mau meminjam coworking space dari kami itu harus mengajukan surat ke kami itu minimal H-3 sebelum kegiatan yang eh, dilakukan itu berlangsung. Yang kedua itu ada jumlah peserta itu minimal 20 orang dan maksimal 30 orang. Yang ketiga itu wajib melakukan barter konten. Jadi dari pihak yang meminjam coworking space itu harus mengunggah dokumentasi kegiatan di Instagram dan akan dikolaborasikan dengan akun rumah BUMN. Syarat keempatnya itu seluruh peserta itu wajib follow akun resmi kami mulai dari Instagram, TikTok, dan YouTube. Untuk syarat kelimanya itu ada peserta wajib bergabung di grup UMKM. Nanti linknya akan dibagikan juga untuk grup UMKM-nya dan yang terakhir itu wajib mengisi link mentor modul bagi pemateri yang mengadakan seminar atau workshop untuk peminjaman coworking space. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi teman saya Jessie di 0821 4464 6363. Mungkin itu saja untuk peminjaman coworking space. Selanjutnya ada program proses pendaftaran narasumber atau expert pada rumah BUMN. Jadi untuk pelatihan yang akan diadakan oleh rumah BUMN, kita open untuk narasumber seperti uh, Kak Sarah tadi. Yang pertama itu syaratnya memiliki akun Instagram aktif. Yang kedua itu memiliki kompetensi dan pengalaman yang selaras dengan pelatihan yang akan dibawakan. Jadi didukung oleh sertifikasi kompetensi, gelar non-akademik itu sangat terbantu karena setiap narasumber itu tidak boleh membawakan materi yang berbeda dari kompetensinya. Yang ketiga itu melampirkan data diri berupa CV, foto formal, logo perusahaan, dan modul pelatihan. Untuk syarat ketiga sendiri itu wajib karena kita akan share flyer dari rumah BUMN sendiri dan membutuhkan data-data tersebut. Yang keempat itu memiliki rekening BRI. Jadi narasumber yang ingin membawakan materi di rumah BUMN Makassar itu harus memiliki rekening BRI karena semua transaksi yang dilakukan oleh rumah BUMN itu akan dilakukan lewat Bank BRI. Untuk syarat kelima sendiri itu mampu menghidupkan pelatihan dengan berbagai macam kegiatan seperti ice breaking, diskusi forum, games, quiz, pretest, dan post-test. Mungkin itu saja pemaparan dari Community Development. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Oke, selanjutnya mungkin kita akan masuk ke pemaparan dari divisi digital marketing. Maka dari itu saya persilahkan salah satu perwakilannya untuk menyampaikan pemaparan. Baik, langsung saja. Saya Rizal Ramadan dari tim digital marketing Rumah BUMN Makassar. Di sini kami dari tim digital marketing akan menyampaikan beberapa program yang ingin kami sampaikan untuk membantu UMKM untuk go digital dan go online sesuai dengan tagline-nya kami, UMKM go digital dan go online. Yang pertama itu ada program e-katalog dan website. Di sini para UMKM itu akan mendapatkan promosi produknya melalui website resmi Rumah BUMN Makassar dan masuk juga di katalog dari Rumah BUMN Makassar. Kemudian di program kedua, display produk.
Jadi produk dari Bapak Ibu sekalian, produk UMKM itu akan di-display di rumah BUMN. Jadi ketika ada pelatihan-pelatihan di rumah BUMN itu potensi untuk eh, produk Bapak Ibu sekalian untuk kelihatan itu cukup tinggi dan tentu akan membuka kesempatan atau peluang untuk para customer membeli produk Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada program branding UMKM yang di mana branding ini kita fokuskan untuk UMKM yang benar-benar membutuhkan logo, membutuhkan kemasan, brosur, dan kartu nama, tentunya untuk meningkatkan daya tarik dan profesionalitas dari UMKM itu sendiri. Kemudian kita juga menawarkan sebuah program yaitu review dan visit. Jadi kita dari teman-teman digital marketing akan melakukan konten review produk dan melakukan kunjungan ke rumah produksi dari Bapak Ibu sekalian. Kemudian nanti kita akan publikasikan di Instagram Rumah BUMN Makassar. Dan kita juga ada program konsultasi digital marketing. Jadi apa kebutuhan Bapak Ibu sekalian itu kita bisa sampaikan di rumah BUMN Makassar dan misal ada masalah-masalah terkait dengan penjualan atau promosi itu bisa dikonsultasikan di program ini dan insya Allah teman-teman dari rumah BUMN akan bantu permasalahan-permasalahan dari UMKM Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada program selanjutnya yaitu UMKM Go Online dan sosial media. Jadi kita akan bantu optimalisasi sosial medianya Bapak Ibu sekalian, khususnya di WhatsApp bisnis juga. Jadi yang sebelumnya belum punya WhatsApp, itu kita bantu buatkan WhatsApp. Tapi di sini fokusnya adalah WhatsApp bisnis dan kita juga bantu optimalisasi media sosialnya dan juga bantu optimalisasi Google Business Profile yaitu Google Maps. Jadi lebih mudah ditemukan di Maps. Kemudian ada program e-commerce UMKM yaitu Shopee. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian yang punya produk yang memungkinkan untuk dimasukkan di Shopee, dipersilakan. Itu bisa banget di program digital marketing. Dan yang terakhir adalah build up website atau pembuatan website ini sebenarnya harus memenuhi semua 7 elemen tadi yang saya sebutkan karena sebelum Bapak Ibu sekalian punya website untuk UMKM-nya itu harus benar-benar siap dulu digitalisasi dasarnya. Kemudian kita buatkan website untuk benar-benar melanjutkan ekspansi. Dan semuanya ini adalah free, gratis, program yang kami tawarkan, namun dengan syarat dan ketentuan, salah satunya adalah follow Instagram dari Rumah BUMN Makassar dan produk UMKM Rumah BUMN Makassar. Untuk info lebih lanjutnya bisa hubungi kontak person di bawah atas nama Mina yang bertanggung jawab untuk sebagai penghubung antara UMKM dan juga teman-teman dari digital marketing. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena kita sudah masuk ke sesi terakhir, mungkin saya himbau untuk Bapak dan Ibu sekalian bisa on cam terlebih dahulu, karena kita akan memasuki sesi dokumentasi. Jadi saya persilakan Bapak Ibu sekalian untuk mengaktifkan kameranya. On cam. Oke, Bapak Ibu sekalian yang sudah aktif kameranya, mungkin sama-sama kita akan foto bersama. Pertama, rumah BUMN terlebih dahulu. Baik, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tiga lagi. Yang kedua, UMKM naik kelas. Baik. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas atensinya untuk mengikuti kegiatan hari ini. Tidak terasa kita telah sampai di penghujung pelatihan hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan antusiasme seluruh peserta dalam mengikuti Zoom meeting tersebut. Semoga materi yang telah disampaikan dapat menjadi bekal awal bagi rekan-rekan mahasiswa untuk merintis bisnis dari nol dengan fondasi administrasi yang kuat. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada narasumber atas ilmu dan pengalaman yang telah dibagikan. Dengan demikian, pelatihan
Mahasiswa cerdas berusaha, fondasi administrasi dalam merintis bisnis dari nol, secara resmi kami tutup. Terima kasih, tetap semangat berusaha, dan sampai jumpa pada kegiatan pelatihan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.